Kita lanjutkan kembali diskusi kita, Bapak. Yang menarik adalah ketika kita melihat berkaitan dengan kesenjangan kemampuan ataupun juga skill dari tenaga kerja kita di tanah air. Ini cukup besar begitu range-nya, cukup besar spread-nya begitu. Seperti apa dari Kemenaker sendiri menjawab berkaitan dengan tantangan ini, Bapak? Jadi begini ya, kalau kita lihat dari sisi tantangan tersebut, kita kembali kepada data ya. Kalau kita lihat data, ini kan angkatan kerja kita ini dari tingkat pengangguran terbuka, ini yang paling banyak adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan SMK dan juga SMA. Kemudian baru di situ adalah diploma atau universitas, baru kemudian disusul dengan SMP dan SD. Nah, kami melihat dari sisi data tersebut, kita ingin sebetulnya kelompok-kelompok yang besar tadi yang di sini memberikan kontribusi terhadap pengangguran, ini kita betul-betul bisa kita urai. Gimana kita menjawabnya? Kenapa mereka tidak bisa bekerja? Kalau misalnya kita lihat tadi SMA, SMK, mungkin persoalannya mereka ini di dalam sebuah kelompok yang memang cukup sulit untuk dia ini bergeser dari sisi katakanlah profesi pekerjaan. Kalau mereka itu mau misalnya ke level pendidikannya SMP dan SD, jelas nggak akan mau ya. Karena dari sisi mungkin jenis pekerjaan, penghasilan kurang menarik bagi mereka. Tapi bagi mereka yang masuk ke dalam pendidikan tinggi, nggak cukup dari sisi kompetensinya. Sehingga mau tidak mau, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan bekal cukup melalui pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul sesuai dengan permintaan pasar ke dalam kelompok target yang tadi SMA, SMK. Ini sangat penting ya. Nah, makanya kami mendorong tadi program revitalisasi pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, salah satunya adalah bagaimana pelatihan yang dikembangkan itu berbasis kebutuhan. Jadi ada semacam di sini adalah training need assessment, TNA, yang betul-betul harus dilakukan agar betul-betul pelatihan ini menjawab kepada kelangkaan atau katakanlah ketidaktepatan dari SDM yang kita siapkan itu. Nah, yang kedua, tentunya tadi saya katakan sebetulnya kita yang harus tidak kalah penting adalah kita sistem informasi dari pasar kerja di SIPK itu tadi. Yang tadi juga sudah saya banyak sampaikan. Baik. Tapi mungkin elaborasi lagi berkaitan dengan pasar tenaga kerja, mungkin kita melihatnya dalam skala global begitu ya Bapak. Ya. Tadi seiring dengan kita memiliki bonus demografi yang begitu besar, sehingga akhirnya channeling untuk membuka, melihat pasar tenaga kerja tidak hanya di dalam negeri, tapi juga secara global seperti apa dan kesempatan ataupun juga demand-nya dan apa yang bisa kita isi begitu untuk memanfaatkan kesempatan atau opportunity ini sebanyak-banyaknya begitu Pak. Ya. Jadi begini, kita ini kan dalam sebuah fase yang disebut ada semacam blessing ya, keberkahan yang dikenal dengan bonus demografi. Jadi di mana usia produktivitas sangat tinggi, tapi di tempat lain kebetulan dia itu mengalami yang namanya aging society atau aging population. Segitiga terbalik. Sehingga sebetulnya kalau ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini akan bisa mengurai sedikit terkait dengan persoalan pengangguran yang ada di dalam negeri. Kami menyampaikan informasi data tahun lalu ada 1,1 juta lebih job order masuk kepada kita. Tapi yang bisa kita kirimkan baru sekitar 242.000. Artinya masih sangat jauh. Dan ini sebetulnya menurut saya ruang-ruang yang program ini sangat terbuka lebar. Kita melihat kenapa mereka istilahnya tenaga kerja kita ini cukup mendapatkan minat. Karena berdasarkan survei yang kita lakukan dan juga kita komunikasi dengan negara-negara yang penerima, mereka melihat bahwa orang Indonesia itu biasanya adalah ulet. Ya, ulet ya. Yang kedua, dia itu adalah sangat patuh, obedient. Nah, kemudian yang ketiga, dia istilahnya tadi adalah mau belajar. Jadi dia gampang sekali melakukan adaptasi. Tapi persoalannya adalah persoalan yang menyangkut skill yang dibutuhkan itu perlu di sini adalah
kompetensi teknis yang harus kita kejar. Baik. Dan juga yang kedua adalah soft competence, yakni bahasa. Baik, kita kembali ke dalam negeri, Bapak ya. Kita lihat mungkin gebrakan-gebrakan terbaru dari Kemenaker berkaitan dengan hak-hak bagi para pegawai sendiri, tenaga kerja sendiri seperti apa. Apalagi juga dengan seiring dengan semakin banyak milenials, Gen Z yang terjun begitu ke dunia kerja. Kita ketahui juga mungkin pikiran juga mereka jauh lebih terbuka, comparing juga ke negara-negara lebih maju, yang mana mungkin hak-haknya juga lebih banyak. Salah satu gebrakan yang diluncurkan gitu oleh Kemenaker adalah seperti cuti ibu hamil, melahirkan hingga 6 bulan dengan kondisi tertentu begitu. Tapi mungkin ada lagi gebrakan ke depannya yang memang ditujukan untuk angkatan khususnya ya Bapak ya, untuk angkatan muda, pasar tenaga kerja baru di tanah air seperti apa? Jadi gini, kalau yang terbaru sebetulnya ada lagi Mbak, yang namanya program dikenal jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi program ini sifatnya adalah perlindungan sosial baru yang diberikan sebagai melengkapi jadi jaminan-jaminan sosial yang selama ini ada. Kalau dulu sebelumnya kan ketika orang bekerja mengalami kecelakaan kerja, kematian, ini ada namanya JKK, JKM. Kemudian kalau dia pensiun nanti ada namanya jaminan hari tua, jaminan pensiun. Sekarang ketika seseorang dalam usia produktif, kemudian dia terkena PHK, ini ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 3 manfaat yang memang di situ bisa diperoleh dari seseorang yang mengikuti program ini. Dan program ini sifatnya program tambahan yang namanya di sini adalah baik dari pekerja, dari buruh tidak mendapatkan tidak harus membayar lagi, mengiur lagi, dari perusahaan juga sama. Jadi ini adalah sangat penting lah. Artinya tadi manfaatnya ada yang manfaat uang tunai, cash benefit selama 6 bulan. Kemudian yang kedua akses terhadap pasar kerja. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka upskilling maupun reskilling. Karena seseorang ketika ter-PHK kan dia pilihannya apakah dia meneruskan istilahnya mencari pekerjaan sama sebelum dia PHK atau mungkin dia beralih profesi, upskilling maupun reskilling. Ini adalah skema yang memang kita ditujukan untuk yang tadi agar seseorang itu tertarik untuk menjadi pekerja. Tadi kemudian yang kedua tentang bagaimana para Gen Z. Ya, ini menarik sekali ya. Kami melihat ya Gen Z ini kan luar biasa. Mereka ini memiliki yang namanya kemampuan yang saya rasa istilahnya lebih lah, terutama tentang digital native, bahkan juga adalah terkait dengan kemampuan bahasa asing. Tapi kadangkala mereka ini istilahnya memiliki kelemahan, loyalitas yang agak terlalu rendah. Makanya kami di dalam Kemenaker itu kita dorong bagaimana para Gen Z ini adalah memiliki ruang bagi dia agar dia bisa mendapatkan tempat untuk berkreasi. Kami mendorong setiap balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas di Kemenaker ini ada yang namanya talent corner. Jadi talent corner itu semacam pojok atau dalam rangka kita talent scouting lah dalam pojok satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para Gen Z untuk ngumpul mereka ini istilah berdiskusi untuk menciptakan di situ karena gagasan-gagasan kreatif yang akhirnya menjadi sebuah usaha. Baik, terakhir Bapak, ketika kita melihat mungkin demografi kita, kondisi sosial ekonomi kita, apalagi juga negara yang ditopang oleh konsumsi yang cukup besar untuk pembangunan ataupun juga untuk perekonomiannya, kita juga melihat begitu bahwa dari range ataupun juga dari aktivitas ekonomi kita juga banyak yang bergerak mungkin di UMKM, sektor informal, sehingga banyak sekali juga tenaga kerja yang berada di sektor informal. Dari Kemenaker sendiri melihat hal ini, fenomena hal ini seperti apa begitu agar tenaga kerja yang berada di sektor informal ini juga bisa terlindungi, bisa mendapatkan hak-hak yang sama begitu dengan tenaga kerja di formal. Menarik, Mbak. Memang gini, peran dari sektor informal itu sangat luar biasa. Kita mengacu di dalam pengalaman ketika pada saat pandemik, banyak sekali tadi orang yang terkena PHK. Salah satu adalah di situ pintu keluarnya adalah melalui usaha di sektor informal. Bahkan sekarang kalau kami melihat data, itu sektor informal ini masih menduduki proporsi yang cukup besar, kurang lebih 60%.
Nah, sektor formal adalah 40% untuk kontribusi di bidang ketenagakerjaan. Nah, karenanya kami juga mendorong agar yang namanya sektor informal ini juga mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Karena apa namanya ini kalau tidak kita apa namanya sayanglah mereka ini sudah memiliki kontribusi, tapi manakala terjadi semacam katakanlah situasi badai ekonomi sedikit saja, mereka ini adalah terdampak. Makanya dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan, kita dorong mereka ini mengikuti atau kita ikut sertakan, sehingga mereka ketika dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa terjamin dari sisi proteksi apa namanya jaminan sosialnya itu. Satu lagi Bapak terakhir kali ini ya, kita mungkin optimisme dari Anda, dari Kemenaker, bahwa kedepannya betul-betul tenaga kerja kita bisa bersaing tidak hanya di dalam negeri tapi juga secara global seperti apa? Jadi kami cukup optimis ya, artinya dengan meskipun kita menghadapi tantangan yang luar biasa, tadi kita sudah sebutkan terkait dengan tantangan digitalisasi atau kalau dulu kita kenakan revolusi industri 4.0, kemudian hilirisasi, green economy dan sebagainya. Ini adalah kuncinya adalah bagaimana kita penyiapan dari sisi kompetensi building yang memang tepat. Melalui institusi adalah pelatihan vokasi. Yang kedua adalah kita memiliki tadi adalah yang namanya sistem informasi pasar kerja yang baik pula. Sehingga betul-betul kita ini mendapatkan sebuah gambaran yang sangat besar terkait dengan di situ kondisi pasar tenaga kerja dimanapun. Nah, yang ketiga ini adalah yang terkait dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang kita perluas. Nah, sehingga kami yakin mudah-mudahan dengan 3 kata kunci tadi yang paling utama, ini bisa kita menjawab dinamika tantangan ketenagakerjaan saat ini dan yang akan datang. Baik. Terima kasih Bapak. Dan tentu ekspektasinya adalah agar pertumbuhan ekonomi kita ke depannya memang betul-betul diikuti ya Bapak dengan penyerapan tenaga kerja dan tadi memang ada beberapa poin yang perlu kita highlight, perlu kita tingkatkan lagi dari kemampuan dan keterampilan tenaga kerja kita di tanah air. Terima kasih Bapak telah berdiskusi bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam Economic Update 2024. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Economic Update 2024. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia, Beyond Business.